Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 perkenankan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pengumpulan dan analisis data dalam mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Kami yang beranggotakan yang pertama Muhammad Rizky Maulana dengan NPM 2010104109. Yang kedua ada Lira Fadia Rahma dengan NPM 2010104111. Yang ketiga ada Melisa Arinda Putri dengan NPM 2010104112. Selanjutnya ada Rosita Pratiwi dengan NPM 2010104113. Yang terakhir ada Devi Widiawati dengan NPM 2010104114. Pemilihan sampel. Sampel merupakan bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik pengambilan merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Dalam suatu penelitian, pemilihan sampel merupakan hal yang sangat mendasar. Pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan, seperti yang pertama, apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi, karena hal itu tentu saja akan memakan waktu dan biaya. Yang kedua, terkendala dalam hal keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita ambil. Maka dari itu, pemilihan sampel menjadi salah satu tahap paling penting dalam sebuah penelitian. Semakin besar sampel yang diambil, maka semakin besar pula biaya dan waktu yang diperlukan juga akan semakin lama. Masalah pengukuran. Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Yang selanjutnya, terdapat 4 jenis skala pengukuran, yaitu yang pertama skala nominal. Skala nominal ini hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini dikarenakan dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan, juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval ini mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan skala ordinal, dengan ditambah dengan karakteristik lainnya, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Skala interval ini sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan, yaitu skala interval tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio merupakan skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio ini terdapat semua karakteristik mulai dari skala nominal, skala ordinal, dan juga skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lainnya. Pada skala rasio ini, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Manajemen data. Sebelum memulai
pengumpulan data dan tahap analisis data, kita perlu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengolahan data. Kemungkinan besar akan memiliki data dalam jumlah yang besar, baik data kuantitatif ataupun kualitatif, dan kemungkinan juga bisa berasal dari sumber alternatif lainnya, seperti eksperimen, survei, dan bahan dokumenter lainnya. Sehingga perlu memiliki sistem lebih awal untuk menetapkan keakuratan data dan untuk menetapkan jejak audit jika kita perlu memeriksa sumber dan atau konten item data tertentu. Sebelum melakukan pengumpulan data, perlu menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat. Jika memiliki kuesioner yang kompleks, maka perlu membangun sistem pengodean untuk merekam jawaban. Sehingga semua masalah ini perlu ditangani lebih awal dan solusi dapat dibuat secara hati-hati. Dengan adanya bantuan berbasis komputer ini akan lebih memudahkan pengumpulan dan pengolahan data, tetapi kita juga harus tetap waspada. Perangkat lunak seperti spreadsheet dan database, misalnya Excel dan Access dan yang lainnya, sekarang dikembangkan dengan baik untuk menangani volume data numerik yang besar. Perangkat lunak tersebut dapat digunakan untuk melakukan deskripsi statistik dengan lebih canggih lagi dengan menggunakan SPSS dan dapat membangun variabel baru sebagai transformasi dari variabel yang ada. Yang selanjutnya, statistik deskriptif. Dalam pengujian statistik ini akan membandingkan nilai yang diamati dengan apa yang diharapkan untuk ditemukan dan menilai apakah perbedaan ini cukup besar untuk dikaitkan dengan kebetulan ataupun tidak. Jika variasi antara dua sampel lebih besar dari variasi dalam sampel, maka kita akan mengamati perbedaan yang signifikan secara statistik dan tidak dapat dikaitkan dengan kejadian kebetulan. Lalu, terdapat tahapan berbeda yang kami adopsi dalam prosedur pengujian, yaitu yang pertama, nyatakan hipotesis nol. Yang kedua, mengidentifikasi uji statistik yang paling tepat untuk ukuran dan sifat sampel dan skala pengukurannya. Yang ketiga, memilih tingkat signifikan yang hampir selalu 5% ataupun 1%. Yang keempat, memilih statistik uji yang sesuai. Yang kelima, membandingkan nilai variabel yang diamati dan diharapkan dan dihitung statistik uji untuk perbedaan antara keduanya. Yang keenam, mencari nilai kritis dari statistik uji untuk distribusi statistik yang sesuai dengan jumlah derajat kebebasan atau DF, di mana DF ini merupakan perbedaan antara ukuran sampel dan juga nilai koefisien atau parameter sampel yang telah digunakan untuk memperkirakannya. Dan yang terakhir, membandingkan statistik uji dengan nilai kritis dan mengambil keputusan. Ada beberapa perbedaan di dalam sampel, di antaranya ada sampel independen, merupakan perbedaan antara sampel lebih besar dari variasi yang ada di dalam sampel. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berbeda dan menolak hipotesis nol. Kemudian ada kasus berpasangan. Kondisi tersebut di mana sampel yang diambil tidak independen tetapi mewakili situasi sebelum dan sesudah yang melibatkan subjek yang sama, maka akan memiliki situasi pengukuran berulang yang tersedia uji statistik yang lebih kuat. Uji ini mengontrol perbedaan individu antara subjek, sehingga perbedaan diamati sepenuhnya disebabkan oleh perlakuan atau kondisi yang berubah dengan asumsi bahwa tidak ada efek sisa antara kedua kondisi tersebut. Terlepas dari peningkatan kekuatan tes dalam kasus tersebut, tes statistik masih tidak melebihi nilai kritis sehingga hipotesis nol tidak dapat ditolak pada taraf signifikan 5%. Kemudian ada alternatif non-parametrik, kondisi di mana
pengambilan sampel tidak acak, sampel yang dihasilkan akan berpotensi tidak representatif. Jika tes parametrik tidak dapat diandalkan, maka kita harus menggunakan tes non-parametrik. Kemudian langkah-langkah dalam asosiasi. Koefisien korelasi Pearson merupakan bagian paling penting dari informasi diagnostik awal. Ada 3 fungsi, yaitu menetapkan arah hubungan apapun yang seharusnya secara intuitif benar dan harus sesuai dengan tanda variabel ini dalam persamaan regresi. Kemudian menunjukkan variabel-variabel yang mungkin merupakan variabel penjelas yang berguna karena mereka sangat korelasi. Kemudian yang terakhir ada menyoroti potensi masalah multikolinearitas dengan mengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas bersaing. Kemudian pada gambar tersebut kami dapat menolak hipotesis nol untuk dataset yang berhubungan pengelompokan auditor untuk perubahan kebijakan akuntansi. Langkah-langkah yang sangat rendah dari asosiasi pada gambar 4.9 menunjukkan temuan sebelumnya, di mana kontingensi tabel mencerminkan serangkaian kategori yang berurutan pada setiap sumbu, lalu C kuadrat tes sedikit kurang kuat daripada alternatif. Selanjutnya, analisis varians. ANOVA atau analisis varian diperkenalkan ke literatur akuntansi oleh Aston tahun 1974 sebagai model untuk mengukur signifikasi dan presentasi varians. Dijelaskan oleh efek utama dari perawatan dan interaksi antara perawatan. Ini segera diadopsi secara luas sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolinearitas, masalah heteroskedastisitas ketika ukuran kelompok sama, dan memfasilitasi estimasi yang tidak bias dari efek utama dan efek interaktif. Secara teori, ukuran desain faktorial dapat sangat diperluas, tetapi dalam praktiknya dengan cepat menjadi tidak terkendali. Sering, efek interaktif urutan ketiga dan keempat tidak dapat dijelaskan secara memuaskan, membatasi kontribusi mereka untuk pengembangan teori. Dikotomi data yang diperlukan untuk melakukan ANOVA mengurangi efek kesalahan pengukuran, tetapi dapat menyebabkan hilangnya informasi. Berikut ada tabel 4.3 yang menjelaskan tabel ringkasan ANOVA. Bangunan model multivarian, analisis conjoint dan analisis kanonik jarang digunakan dalam literatur akuntansi. Mereka terutama dapat ditemukan dalam literatur pemasaran dan tidak dibahas secara lebih lanjut. Lisrel atau persamaan struktur linier model untuk variabel laten mencakup analisis jalur dan struktural permodelan persamaan antara lain dan dapat ditangani variabel dependen dan independen yang mungkin berupa ukuran skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Hal ini menjadi semakin populer dalam literatur akuntansi. Yang pertama ada analisis regresi. Sedangkan analisis deret waktu dapat memberi kita proyeksi tren untuk sebuah kunci variabel. Dalam praktiknya ini mungkin tidak cukup. Jika kita ingin mempengaruhi masa depan nilai-nilai melalui tindakan pengelolaan yang tepat, kita perlu mengetahui variabel berdampak pada nilai yang diasumsikan oleh variabel kunci. Di sampingnya terdapat gambar uji sampel berganda Kruskal-Wallis. Selanjutnya, pada tabel 4.4 merupakan ringkasan metode pembuatan model multivarian menurut tingkat pengukuran. Bentuk alternatif dari analisis regresi dapat diadopsi tergantung pada sifat model kausal. Yang pertama ada regresi kuadrat terkecil biasa.
atau untuk hubungan kausal standar. Yang kedua, regresi kuadrat kecil biasa dengan variabel dummy untuk hubungan bersyarat sederhana. Yang ketiga, ada regresi yang dimoderasi untuk variabel moderasi. Yang keempat, ada analisis jalur atau regresi parsial untuk variabel intervening. Gambar 4.12 merinci keluaran kas dari perangkat lunak statistik untuk hasil regresi. Data untuk ilustrasi diambil dari Smith tahun 1997 dan studi kasus toko amalnya yang menghubungkan kinerja omset retail dengan karakteristik toko. Fitur utama dari output adalah yang ada pada gambar 4.12. 2. Analisis regresi termoderasi atau MRA. Sedangkan persamaan regresi berganda norma terlihat seperti rumus Y sama dengan A0 plus B1 X1 plus C2 X2 plus E. Untuk analisis regresi yang dimoderasi terlihat seperti rumus Y sama dengan A0 plus B1 X1 plus C2 X2 plus D3 dalam kurung X1 kali X2 plus E, dan berisi istilah interaksi tambahan, istilah produk atau X1 kali X2 mewakili efek memoderasi X2 pada hubungan antara Y dan X1, artinya hubungan antara Y dan X1 bergantung pada nilai X2. Variabel X1 dan X2 mewakili efek utama dan atau X1 kali X2, efek interaksi dua arah. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3, permodelan persamaan struktural. Boland dan Long tahun 1993 menganggap permodelan persamaan struktural atau SEM sebagai klasifikasi payung yang mencakup analisis jalur, kuadrat terkecil parsial, dan variabel laten SEM, masing-masing sebagai alternatif yang lebih disukai untuk regresi OLS dalam keadaan yang ditentukan. Perkembangan SEM mengikuti diskusi awal Anderson dan Rupin tahun 1949 tentang penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam estimasi parameter untuk persamaan tunggal yang membentuk satu set lengkap persamaan stokastik. Ada penerimaan umum atau misalnya Hare et al. 1995, Klein 1998, Schumacher dan Lomax 1996. Dari teknik dua tahap yang disarankan oleh George Koch 1969 untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten. Selanjutnya, nomor 4, analisis diskriminan. Analisis diskriminan linear atau LDA dapat digunakan pada saat 1. Kelompok yang diidentifikasi jelas terpisah. 2. Variabel penjelasan mendekati terdistribusi normal atau dapat ditransformasikan menjadi sedemikian. Ini memastikan normalitas univariat, di mana persyaratan normalitas multivariat yang lebih ketat lebih sulit untuk diuji dalam praktek. Dan yang terakhir, tidak ada multikolinearitas antar variabel penjelas. Yang selanjutnya, nomor 5, yaitu logit dan probit. Regresi logistik atau logit dan probabilistik atau probit tidak memerlukan asumsi restriktif seperti itu. Dan dengan demikian seringkali merupakan metode estimasi yang lebih tepat. Meskipun seperti yang kita lihat sebelumnya, hasil prediksi mungkin sedikit terpengaruh. Berikut ini model regresi logistik yaitu log atau PI atau 1 kurangi PI sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus tak terhingga. Yang selanjutnya nomor 6 yaitu analisis varians multivariat atau MANOVA. Dalam keadaan seperti itu lebih baik menggunakan metode MANOVA yang secara bersamaan menguji semua variabel dan keterkaitannya. MANOVA demikian sangat mirip dengan ANOVA dan beroperasi pada prinsip dasar yang sama, kecuali bahwa ia dapat menangani lebih dari satu variabel dependen. Seperti halnya ANOVA, MANOVA menggunakan uji F untuk mengatur perbedaan antara kelompok dengan membandingkan varians dalam grup dengan varians antar grup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.